kemudian bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Pada Mas Suratno dan Mas Miftah, saya persilahkan, monggo. Baik Mas Darian. Jadi ini sesi pertama saya ngisi, yaitu tentang membuat web mudah. Share screen saya kelihatan ya? Halo? Ya, kelihatan Mas Suratno. Aman. Oke. Aman Mas. Jadi sesi pertama ini saya akan webinar kita membuat website mudah. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Suratno, D3 Teknik Komputer dari Politeknik NSC, dan sekarang bekerja sebagai software engineer di PT Kencana Alam Putra. Role-nya itu saya sebagai web developer dan Android developer. Itu perkenalan saya singkat ya. Jadi untuk syarat mengikuti kelas ini, yang pertama pasti koneksi internet, aplikasi Mobires bisa didapat di mobires.com, dan dapat mengoperasikan komputer yang pasti. Ini aplikasi yang akan saya share nanti untuk membuat website, yaitu Mobires. Sebelum memulai praktek ya, ini sedikit penjelasan. Ini menurut saya lihat sumbernya di Niaga Hoster. Apa sih website? Website adalah sekumpulan halaman pada suatu domain internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling terhubung, yang bisa diakses lewat browser. Jadi untuk mengakses website itu syarat utamanya itu harus melalui web browser. Nah, di webinar ini nanti saya akan membuat website statis. Jadi jenis website itu ada dua, ada website statis dan website dinamis. Website statis itu website sederhana yang komponen untuk membangunnya itu mungkin hanya HTML, CSS, dan JavaScript. HTML itu untuk struktur website, CSS itu untuk style, dan JavaScript itu untuk interaksi. Jadi ini nanti tidak akan coding ya, ini cuman pengenalan aja. Nah, website dinamis itu website yang ya ada HTML, CSS, dan JS, tapi di sini ada database-nya yang untuk menyimpan data konten biar bisa di-update secara berkala. Jadi gitu. Kenapa di kelas ini saya menggunakan Mobires? Yang alasan pertama itu gratis. Ya nggak sepenuhnya gratis sih, tapi masih bisa digunakan. Mudah, tinggal drag and drop, dan tidak perlu coding. Kita tidak perlu memahami kode apa itu HTML, apa itu CSS, apa itu JavaScript. Nah, ini untuk yang pertama, ini langkah saya jelaskan secara singkat ya. Langkah-langkah instalasi. Nah, ini halaman awal Mobires untuk tempat downloadnya. Ini sebagai contoh juga, ini adalah salah satu website statis kalau nggak salah ya. Soalnya tidak ada konten yang terupdate, jadi tampilannya gini-gini terus. Dan Mobires ini enaknya itu cross platform, bisa pakai OS Windows, Mac, dan PC. Nah, saat klik download, kita akan disuruh untuk memasukkan email. Kita masukkan email aja, nanti di email nanti akan muncul kayak gini. Here is your login, emailnya apa dan passwordnya, bisa klik aja download for Windows atau for Mac. Saya di sini menggunakan Windows ya. Ini instalasi, ini destination instalasinya saya default kan. Jadi ini saya tinggal klik next install.
Jangan lupa koneksi internetnya, karena pada saat instalasi kita ada download package yang perlu download package di Mobiles agar bisa Mobiles itu jalan. Nah, setelah selesai, ini untuk halaman awal Mobiles. Jadi seperti ini, kita disuruh login dulu. Saya di sini login pakai Gmail, Google. Jadi Nge-freeze. Halo. halo, ya. Ya, gimana Gimana? Mas? Masih bisa ya, Mas? Masih bisa ngikuti atau terlalu cepat ya? Coba Lanjut, bisa. coba digeser kanan kiri coba slide-nya. Tadi sempat ada yang bilang nge-freeze. Ya. Gimana, Mas? Oh, Bisa? aman, aman. Ya, lanjut aja. Nah, ini ya. Bentar, Mas. Jadi kita login, saya menggunakan Gmail ya. Ini saya pilih akun salah satu. Nah, jika sukses login, nah selesai. Nah, ini akan saya jelaskan untuk mulai praktiknya ya, biar nggak terlalu lama juga. Mungkin untuk instalasi atau ini ada pertanyaan masalah instalasi? Mohon maaf, selamat malam Mas. Ya, Saya Billy dari SMK Petra. baik, Mas, Mas. iya saya coba download. Kalau yang Ya. untuk versi Linux itu dia bisa download. Tapi kalau yang versi Windows kok ya berbayar ya Oh, instruksinya saya ya. enggak kok, Mas. Itu tinggal download aja sampai nanti klik di email ya. Nanti kan dikirim email kan, Mas? Iya, Email saya seperti kok diarahkan ke jendela itu ya. email ini. Bentar, Mas, loading. Nah, email ini nanti sampai pilih aja download for Windows. Ini biasanya langsung redirect kok. Oh, kok ya, saya munculkan kok beda begitu ya. Bedanya gimana ya, Muncul Mas? itu muncul summer sale website builder kit Itu jadi tinggal $99 tuh. sampean close aja, Mas. Close-nya bagaimana ya? Tulisannya hanya buy now itu. Sampean klik aja coba nanti mau close. Buy now. Oh, ini minta payment itu. Sampean close ya, Mas. Masih nggak bisa ya? Nggak bisa, harus membayar. Saya tes di ini ya. Bentar-bentar. Saya buka di bentar. Bentar, Mas. Atau coba mungkin dibuka websitenya mungkin. Bentar, Mas. Oke. Nah, itu tulisannya selalu keluar gitu saya. Udah gini, Mas. Ya, Sampean download yang free itu Windows ya. Windows, oke ya. Itu selalu muncul berbayar soalnya. Bentar. Koneksi saya agak lambat ya. Nah, itu selalu begitu saya. Ini ya. Saya coba yang free juga begitu soalnya. Bentar, Mas. Oke. Di bawah ini ada baca lagi. Ya, yang ada yang free Windows sama Mac sama Debian. Yang Debian bisa di-download, aman yang Windows yang selalu berbayar. Oh, gitu ya. Iya. Pecah ya. Iya.
Atau mungkin nanti kami dikasih ini aja deh, Oh iya, filenya Mas. ya. Ya, filenya Nah, nanti saya installernya kasih. saja. Oke, Mas. Ini lanjut ke buka Lanjut aja, aplikasi. iya. Iya. Oke. Mohon maaf ya, terima kasih. Gak apa-apa, Mas, gak apa-apa. Ih, Ini udah ada tulisannya sebenarnya free, tapi nggak tahu. Kemarin saya bisa kok. Saya buka aplikasinya bentar. Kelihatan ya, Mas ya? Ini untuk halaman awal Mobiresnya seperti ini. Jadi halaman awalnya Mobires itu seperti ini. Ada menu-menu di atas ini. Ini gambar HP. Kalau diklik ini tampilannya akan berubah. Jadi untuk langkah awal untuk membuat website itu di sini ya. Kita jelaskan ini dulu di extension dulu. Jadi Mobires ini tidak 100% free. Di sini ada yaitu katanya ini ada template-template yang berbayar. Tapi nanti saya akan menggunakan yang free. Nah, di sini di site. Sorry, menyela Mas Suratno. Ya. Ya, untuk link yang tadi coba Pak Billy cek di chat. Saya tadi sudah nyari bisa oke, untuk siap. download yang Terima kasih. Tak free cobanya itu ya. ada di mobile.com/history. Di situ masih Oh bisa ya, free. terima kasih. Ya, sekarang lanjut Mas Suratno. Oke, makasih Mas Darian. Jadi di sini ada pilihan page, site, account, extension, help ya. Kita pilih di site, create new site. Nah, ini nama site-nya apa? Saya pilih nama dummy site. Ini yang gratis cuma 2, Mobires 5 sama Mobires AMP. Yang lainnya ini bayar ya. Saya pakai Mobires ini. Add blank page di sini. Oke aja ini kalau ada pilihan. Nah, nanti new project-nya akan tampilan seperti ini. Ini ada alert ya. Bukan alert sih, pemberitahuan untuk memulainya itu di sini, itu klik to start. Nah, ini untuk membuat website-nya itu kita cuma tinggal drag and drop ya. Oke. Dan meskipun gratis, komponennya itu udah cukup lengkap. Ada menunya, ada header, fitur, artikel, dan lain-lain. Kita mulai aja ya. Kita bikin ini. Menunya saya pakai ini. Terus header ini aja. Jadi tinggal drag and drop aja. Nggak perlu coding gitu. Terus mungkin ini fiturnya apa aja. Service-nya ini. Terus ini mungkin kasih galeri. Tim. Kontaknya nanti kita bikin di halaman lain aja.
Nah, ini udah jadi semua seperti ini. Nanti bisa di preview di ini, di klik preview di browser nanti akan compile ya, generate. Nanti jadi website seperti ini. Udah jadi. Tapi kan ini masih kata-katanya masih dummy ya. Masih Mobiles, ini kan belum mempresentasikan kalau ini website kita gitu. Jadi ini akan saya edit dikit demi sedikit. Ini menunya udah ada, headernya tadi, fitur ini juga udah ada. Ini ini. Nah, untuk mengeditnya itu gampang banget ya. Kita tinggal klik aja komponen yang ingin kita edit. Contohnya saya ingin merubah ini. Itu info untuk teman-teman yang Halo, gimana Pak? Ini kita ubah namanya ya. Kan namanya dummy website. Dummy website. Kita rubah warnanya. Mungkin oranye aja. Kita bisa nambahkan logo mungkin. Ini kan logo kita ubah. Untuk logo kita bisa browse di komputer dan free online library ini ya. Saya pakai yang free online library aja karena saya tidak menyiapkan gambarnya. Mungkin logonya kita ini ya, ada kopinya. Ini bisa kita crop aja. Saya cuma butuh ini. Kayak gini mungkin. Oke. Untuk apa? Linknya ini untuk kalau kita klik apa nama itu tadi, logonya itu ke arah mana deh sih? Ini kan masih ke arah website Mobiles-nya ya. Kita inginnya itu mengarahkan ke halaman home. Jadi di sini ada tab-tab ini, kita pilih back. Kita dipilih home aja. Kita klik OK. Nah, apa logonya tadi sudah berubah. Nah, sekarang tinggal untuk menu-menunya ini ya. Kita mungkin ganti nama ini, upload as ini ganti kami. Kontak ganti bahasa Indonesia aja. Ini service biarin aja ini. Udah, kalau ingin tambah menu kita bisa klik tombol plus atau bikin sub menu, nanti bisa bikin sub menu. Di kontak ini ada ini, di kontak ini saya bentar. Plus mungkin ini menu
Udemy. Dan di dalam menu dummy nanti ini saya rencananya ada submenu. Ini add submenu. Dummy A. Contoh ya. Cek, wah jadi. Nah, apa? Di tentang kami ini kan mengarah kita set linknya ya. Link itu di sini kita klik ada tombol ini ada apa? Linknya belum ada. Ini rencana saya bikin apa di pack tapi di pack lain tapi packnya ini masih home. Kita bikin apa? Pack lagi tapi bukan pack home ya. Untuk tentang kaminya. Jadi saya bikin bentar. Di menu packs ini ada create new pack, kita klik aja. Ini add blank pack. Namanya about Oke, ini otomatis menu dan footernya itu mengikuti ya. Jadi kita nggak perlu tambah lagi. Nah, di dalam menu ini tadi saya rencananya akan ada ini kontak. Kontak sama apa ya? Mungkin sama ini. Nah, ini kontaknya bisa kita rubah. Rubahnya itu tinggal klik aja, klik yang ingin dirubah. Contohnya klik subtitle. Kita nggak menginginkan subtitle nih. Kita bisa matikan di sini. Nah, subtitle hilang. Dan backgroundnya itu pun juga kita rubah, ini kan putih. Kita pengennya itu agak terang gitu ya, agak warna lain. Itu bisa sini. Oh, bukan ini. Bentar salah. Oh, ini. Colornya itu kita rubah. Mungkin nah ini aja. Atau kalau nggak pengen color juga bisa image. Tapi ini color aja ya. Ini kita rubah tadi. Itunya kita butuh subtitle kita. Dan ini untuk kontak ini untuk mengatur tingkat besarnya ada titel 1, titel 2, titel 3. Ini kalau di HTML itu kayak tag heading gitu ya, H1, H2. Nah, ini untuk merubah alamat apa mapnya, kita cukup ketikkan alamat aja. Contohnya Surabaya. Nah, otomatis mapnya itu ke Surabaya. Kembali ke tag home tadi ya. Ini mungkin ini dulu aja. Ini kembali ke tag home. Udah.
Nah, kontak ini aja. Di kontak ini saya pengen mengarahkan ke halaman tadi. Jadi caranya itu ketika klik kontak, pilih back. Ini pilih nama halaman tadi ya. Upload. Insert link. Ini dummy biarin aja. Ini service. Ini service mengarah ke mungkin masih di home, tapi di sini saya memilihnya di bagian yang ada service-nya. Ini. Jadi kalau diklik nanti otomatis ke bawah gitu. Oh, cancel. Udah. Mungkin ini saya nggak butuh tombolnya. Push. Ini teksnya juga saya tuh. Saya ganti. Bentar ini menghalangi. Ini kan kurang cantik, jadi kita bisa bikin di sini ada width-nya, ini mengatur, nah ininya apa biar lebih makan tempat gitu. Udah. Nah, image-nya saya pengen rubah nih. Rubahnya itu di sini tadi kayak tadi ya. Pilih aja nih yang pengen pengen kayaknya gambar yang menarik, atau kalau punya gambar sendiri bisa di browse komputer di sini. Mungkin ini mungkin. Oke. Nah, gambarnya udah berubah. Terus kita rubah nih. Kita bikin overlay. Opacity-nya dibesarin. Ini fungsinya kayak ini ya, kayak apa? Kayak bikin ditempelin itulah intinya. Agak ngeblur itu. Oke. Terus fitur ini kita biarin aja. Ini kalau pengen dirubah bisa di sini. Klik aja ikonnya, ada banyak pilihan ya. Mungkin ini mau coding. Bisa di next style. Next style mungkin ini. Cut-nya 4, kalau pengen tambah lagi maksimal 4 ya. Kalau ternyata fiturnya itu lebih dari 4, kita bisa tambah lagi di sini tadi. Di mana tadi? Tadi mana ya? Nah ini.
Ini tadi ya. Dengan kita sedikit modifikasi, ini kan kayak gini fitur kok fitur lagi. Ini fiturnya kita hilangin aja. Title-nya. Kita nggak perlu margin, ini marginnya. Jadi ini ekstra fiturnya. Jadi ini ganti aja apa itu. Fitur 6. Fitur 7. Surface-nya nih kita pengen ganti gambar ya. Untuk langkahnya itu sebenarnya untuk setiap komponen untuk merubahnya itu hampir sama semua ya. Ya kayak mengulang-ulang cara itu. Kayak looping. Ini linknya ini kita ubah ke back tadi, ke kontak tadi, rambut tadi aja. Ini juga sama. Wah. Ini juga. Video ini nanti URL-nya apa sampai yang kita mau bikin loop sama template. Oke. Nah, foldernya tadi di atas sama ya? Oh, belum ada. Ini galerinya. Kita bisa merubah style galerinya di sini. Spacingnya perlu spasi nggak sih? Biar lebih rapi perlu ya. Size, auto size nggak usah. Saat itu nggak perlu, button nggak perlu. Itu nggak usah. Backgroundnya kita bisa rubah tadi. Mungkin rubah apa yang mungkin cocok ya untuk tema websitenya. Ini saya biarin aja. Ini mungkin ini saya rubah-rubah aja ke komputer. Ini juga our team. Nah, ini bisa kalian isi ke sosmed, apa, link sosmed pemilik foto ini ya. John Smith ini siapa? Ini contohnya John Smith itu saya sendiri. Manajernya itu Widodo. Siapa itu Widodo? Saya nggak tahu. Ini Evelyn.
Nya bisa dirubah. Ini kontak. Nah, kurang lebih begini ya. Kita juga bisa nambah ekstensi yang di-download di extension. Ini extension. Ini saya download yang gratis ya. Tinggal drag and drop aja. Ini extensionnya terpisah ya, downloadnya di extension tadi, tapi pilih aja yang gratis. Nah, yang gratis mana nih yang gratis? Nah ini Facebook Feed. Nah, ini ada cara penggunaannya. Apa? Dialog. Bentar loading. Nah, penggunaannya tadi di ini menu edit extension. Jadi mana? Nah, ini otomatis sudah muncul nih Facebook Feed-nya. Kalau yang digunakan tinggal geser aja. Ini. Ini ada Facebook Feed. Ini arahin aja ke mungkin apa profilnya kalian. Ini profilnya ke Mobiles. Nah, sudah. Ini kita coba di apa? Mobilnya itu udah apa? Udah otomatis responsif ya. Jadi kita bikin itu kita nggak perlu mikirin ini responsif nggak sih? Ini udah responsif di mobile. Jadi kita nggak perlu ngoding lagi, nggak perlu ngoding di mobile. Udah responsif ini. Nah, sekarang nih kita ingin mempublish ini apa? Nah, Mobiles sendiri ini dia menyediakan subdomain gratis ya. Jadi ini mau kita apa ekspor kemana nih? Ke Mobiles apa apa layanan gratisnya Mobiles. Padahal kita udah bikin websitenya gratis kan, tapi Mobiles juga menyediakan subdomain gratis juga. Atau kita bikin kita ingin upload di browser apa? Upload di hosting. Tapi di apa? Project ini kita upload di hosting. Tapi kalau di hosting kan perlu apa projectnya ya. Ini nanti kita bisa browse saja ke mana kita nyimpannya. Ini nyimpan ke lokal ya. Ini contoh saya simpan ke lokal. Nah ini. Nanti dia akan otomatis generate apa? Kode HTML-nya, CSS dan lain-lain sebagainya.
Kelihatan ya? Ini hasil jadinya. Wah, Jadi, langsung online Mas ya. kalau langsung ini masih saya ke lokal ya. Kalau langsung Oh, online masih ke itu lokal. Ya, ya, ya. Oke, oke. bentar-bentar ya Mas. Saya online kan ya. Tapi bisa ya? Nah, bisa tapi pakai subdomainnya Mobires nih. Ini Hmm, Mobires menyediakan. Ini contohnya apa nih? Dummy web mungkin bisa ya. sip, sip, sip. Mantap, mantap. 1, 2, 3. Publish. Bentar ya. Masih Kalau pakai domain sendiri bisa nggak Mas? bisa, tapi kan kita harus apa ekspor dulu projectnya ke lokal Oh, tadi itu ya, kan. ya, Nanti ya. kita upload manual. Atau bisa pakai FTP itu tadi. Cuma saya belum pernah nyoba sih. HTML-nya bisa diekspor ya. Bisa nanti ini bentuknya apa HTML, CSS gitu. Oh, siap, siap, siap. Dan mungkin kalau kita kan di sini ada apa? Ada mungkin apa? Pengen styling CSS sendiri ya, kita bisa Hmm, di spot project itu. Kalau memang di Mobires tidak bisa, ya. ntar masih apa nih? Masih upload. Dan enaknya ya kalau di Mobires ini apa? Kalau di custom di apa? Di upload di subdomain Mobires, kita bisa kayak ada jenis CMS-nya gitu. Ya, Jadi kita bisa edit web kita secara online di web itu. kalau pakai layanannya Mobilize. Iya. Kalau nggak pakai Padahal ini layanannya Mobilize nggak bisa ya? nggak bisa. Belum pernah nyoba sih, setahu saya nggak bisa. Soalnya ini kan sebenarnya kan apa website statik sih, bukan dinamik. Ya, maksudnya kita setup dulu statiknya di lokal, baru kita online kan, begitu kan? Iya, betul Mas Darian. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ada nih di sesi chat saya bacain ya. Siap. Kalau download Hmm? Mobilize di Android bisa nggak? Nggak bisa Mas. Berani Bisa ya. ya. Karena Berani Mas. sebenarnya Mobilize ini kan kita jalankan di PC atau laptop PC. gitu kan. Makanya tadi di persyaratan awal kan dapat mengoperasikan komputer. Ya, siap. Kemudian ada pertanyaan juga, APK untuk membuat web sendiri ada nggak? APK. APK ini rata-rata Android ya. Ya, maksudnya Belum pernah ya nyoba ini sih. ya setahu saya juga kita juga belum pernah nyoba ya, setahu saya, kecuali Mungkin kalau kalau ada mungkin bisa share Mas-mas ini. ya mungkin ya kita juga nggak tahu ya. Mungkin ada Iya, pengalaman yang lebih oke daripada kita. Cuman kalau yang dari ya. website diubah ke APK itu ada Oh ya, itu bisa. ada. Hybrid istilahnya seperti itu. Review ada itu. Ada bisa pakai WebView atau Nah ini Cordova, pernah nyoba juga. selesai nih Mas. Apa? Kita cek ya. Ini sudah online. Kelihatan ya? Ya, sip, Ini sudah mantap. online. Tapi pakai subdomainnya mau beres ya. Ya. Kalau kita slash edit itu kayaknya bisa ngedit lagi deh. Ah, nggak bisa. Kemarin bisa. Oh, nggak bisa. Ya, ya. Bentar. Kalau dibandingkan dengan Wix Simple Site, bedanya apa Mas? Pernah bandingin nggak? Belum pernah bandingin sih Mas. Kayaknya harusnya sama sih. Cuma Wix itu kan aksesnya di apa? Online. Ya online ya. Ya, Ini sama aja sih sebenarnya. Cuman ya hampir-hampir mirip ya saya lihat ya. ya. Saya juga Nah baru ini tahu mau beres ini. bisa tuh. Kalau slash edit kita bisa ngedit website yang udah jadi, udah dipublish. Ya, Nah ini tapi kita kita harus bisa login dulu ya. ya login ke akun kita. Masih beta, mungkin ini masih banyak bug. Tapi Mungkin cukup lumayan lah.
Karena ya mengingat ya kan tidak semua orang bisa menggunakan, kalau kita pakai Wix atau SimpleShare kita harus ada koneksi internet ya kan. Hmm. Mobiles ini untuk rekan-rekan yang daerah mungkin cocok karena mungkin dia dulu di lokal mereka edit dulu gitu kan sesuai dengan keinginan mereka, baru nanti cari warkop di online kan. Bisa juga seperti itu skenario nya ya. Ini belum coba saya offline sih ya. Soalnya Ya, koneksi internet terus ya. ya enggak apa-apa. Mungkin saya coba. Mungkin rekan-rekan di daerah yang kebetulan lagi ikut acara ini terus kemudian ingin mencoba bisa banget nanti kontak-kontak sama Mas Dan mungkin ya meskipun ini pakai Suratno. koneksi internet kan tidak sebesar koneksi apa konsumsi datanya mungkin nggak sebesar Wix. Kan Wix kan full website ya. Kalau ini kan udah aplikasi. Tool-toolnya udah ke download. Siap. Gimana Mas? Ada Oke, pertanyaan lagi? ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin kita lanjut dulu ke blogger ya, Mas Misbah. Sudah ready? Siap Mas. Ya, Oke. ini yang sesi Mas Suratno sudah ya? Ya Untuk Mas, yang sudah. Mobiles, membuat website menggunakan Mobiles. Kita lanjut Makasih. dulu ke Mas Misbah, nanti baru kita diskusi lagi bersama ya. Oke. Silakan Mas Misbah. Mas. Sebentar Mas. Ya. Biar di stop dulu share screen-nya yang Mas Suratno. Ya pengen. Bentar. Pernah pakai Zoom. Oke, sudah. Udah Mas. Ya, silakan Mas Misbah dicoba share screen. Belum bisa nih Mas. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung saya mulai ya. Ya, silakan langsung. Oke. Di sini saya di session kedua akan menjelaskan tentang blogger. Jadi mungkin saya akan menjelaskan beberapa tahapan untuk membuat blog sederhana. Mungkin bagi pemula semoga ini bermanfaat, dan bagi mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman di dunia blogger itu ya kita sharing-sharing lah di sini. Karena saya juga baru di dunia blogger juga. Cuma saya sebenarnya lebih ke apa itu namanya? Nanti ke iklan sih sebenarnya. Tapi di sini saya pengen memulai dari pembuatan awal blog. Oke, saya lanjut. Nah, ini mungkin profil singkat saya. Saya di sini Direktur PT Media Harian Indonesia Pos yang sudah beberapa tahun ini saya geluti dan bersama teman-teman saya dan dosen saya. Kemudian saya juga beraktivitas di dosen KPI STAI YPBWI Surabaya. Kemudian tidak lama ini juga dipercaya menjadi Humas Tibada Masa Surabaya.
Dan di RTIK Surabaya sendiri ada di bidang SDM dan Litbang. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sederhana apa itu blog. Mungkin dari beberapa teman-teman yang belum memahami apa itu blog, jadi saya pengen menjelaskan sedikit teori tentang blog. Jadi blog itu, weblog atau blog adalah sebuah website atau jurnal online yang berisi informasi berbentuk tulis yang dimuat sebagai postingan pada sebuah halaman web. Konten atau postingan pada sebuah blog seringkali diperbarui secara berkala. Ini mungkin dari beberapa teman-teman yang sudah berpengalaman paham lah tentang itu. Kemudian apa saja langkah-langkah penting ketika ingin membuat blog? Ini saya beberapa sudah menulis di sini. Yang pertama kita menentukan topik utama. Jadi topik utama itu artinya kita mau membuat blog seperti apa dulu gitu. Nah, nanti saya jelaskan dipaparkan di bawah. Kemudian yang kedua menentukan platform login yang tepat. Nah, ini juga saya akan paparkan nanti. Memilih penyedia layanan domain atau hosting. Jadi ada domain dan hosting. Kemudian memilih nama domain dan melakukan instalasi blog, mengatur tema agar sesuai selera. Jadi dan terakhir menerbitkan konten baru untuk blog. Nah, yang pertama yaitu menentukan niche atau tema blog. Jadi niche ini sebenarnya saya bagi dua. Jadi niche ada niche spesifik dan gado-gado lah bahasanya. Gado. Dia yang gado-gado yaitu blog yang membahas tema campuran. Semua tema dibahas dalam satu blog. Tema gado-gado seringkali ditemui sekarang ini. Namun setiap niche yang memilih ada kelebihan dan kekurangan untuk niche gado-gado. Berikut sesi positif dan negatifnya. Jadi di dalam blog itu, ketika kita mau membuat blog itu biasanya kita memilih dulu. Jadi kita mau campuran atau spesifik. Jadi kalau campuran itu biasanya blog kita itu berisi beberapa artikel. Jadi ketika kita mau menulis apa, kita lagi pengen membahas apa, itu semuanya juga masuk. Itu yang dinamakan niche gado-gado atau niche campuran. Nah, ini keuntungannya mudah membuat postingan blog karena apa saja ide yang muncul langsung kita tulis. Menjaga rutinitas posting menjadi mudah. Kemudian kekurangannya tidak mudah untuk mendapatkan pembaca loyal. Butuh konten yang banyak agar sukses. Ya, karena memang konten yang dibuat dari blog gado-gado ini yaitu konten yang semua masuk. Jadi apapun kontennya itu juga masuk di situ. Kemudian niche spesifik seperti yang saya jelaskan tadi, ini penjelasannya blog yang membahas tema tertentu saja. Blog seperti ini membahas secara rinci dan detail pada tema yang dibawa. Jadi kelebihan blog spesifik ini mudah mendapatkan pembaca setia karena mereka menemukan blog sesuai hobi mereka. Jika sesuai hobi Anda mudah untuk memposting artikel. Jadi yang spesifik. Jadi contohnya semisal kita mempunyai blog tentang pendidikan semisal. Jadi di situ isi konten di blognya itu ya isi pendidikan semua. Jadi tidak ada pembahasan yang campuran itu tadi yang gado-gado. Jadi khusus spesifik tentang pendidikan. Dan ini mudah untuk mendapatkan pembaca yang setia, bahasanya gitu. Lah, ini ada pertanyaan, mana yang lebih baik? Kalau saya sih sebenarnya tergantung kita ya. Maksudnya kita dari awal mau membuat blog itu, mau membuat blog apa dulu tujuannya. Ketika kita mau membuat blog hanya untuk konten pribadi, jadi apapun yang kita inginkan kita tulis di situ, jadi mungkin kita bisa buat blognya yang campuran aja, yang gado-gado. Tapi kalau kita mau membuat yang profesional, misal kita mau membuat tentang khusus tulisan mengenai apa, tema apa, kita bahas di situ, itu kita lebih spesifik namanya. Kita
membuat blog yang spesifik itu tadi. Kemudian tentukan jenis platform. Jadi di Blogger itu biasanya yang kita tahu mungkin ada dua, yaitu blogspot.com dan WordPress. Kalau saya boleh berpendapat, kalau Blogspot ini lebih mudah menurut saya sendiri. Karena apa? Karena di dalam Blogspot ini biasanya dia itu kalau dibuka ketika kita membuat sama-sama mengcustom blog menjadi .com, itu biasanya lebih ringan ketika kita pertama kali membuka blog. Tapi kalau kita WordPress itu biasanya agak lama karena memang tampilan dari WordPress ini agak berbeda dan settingannya pun juga tidak terlalu susah kayak yang Blogspot. Ini biasanya kita pakai HTML. Yang WordPress ini biasanya kita cuma mindah-mindah saja. Kemudian pahami faktor yang membuat blog populer. Jadi kunci utama agar blog Anda sukses terletak pada user ini atau pengalaman pengguna. Kemudian buatlah artikel yang menarik dan berkualitas, desain blog sebaik mungkin, buat blog Anda ringan dan cepat saat diakses, pelajari optimasi SEO, dan kemudian semakin banyak artikel yang berkualitas, maka semakin tinggi pula peluang visitor blog Anda ramai. Nah, di sini itu tergantung kebiasaan sih sebenarnya. Kemudian supaya blog kita ramai, itu artikel-artikel yang kita isi di dalamnya juga harus spesifik lah bahasa. Kita mau membahas apa. Jadi itu biasanya pengguna itu lebih berminat kepada artikel-artikel yang konsisten dalam membuat itu tulisannya. Nah, ini mungkin cara membuat awal blog ya. Ini saya sudah tadi screenshot karena ini kan cara pembuatannya kan harus melalui pakai nomor verifikasi. Jadi saya sebelum buat materi ini tadi saya sudah membuatnya, blognya sederhana. Mungkin sekali lagi bagi yang sudah terbiasa itu sudah tidak asing dengan pembuatan blog yang sederhana ini, mungkin lebih bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengetahui sama sekali tentang blog ini. Jadi ini kita pertama buka Chrome di Google, kemudian kita klik blog, login, kemudian akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat blog atau masuk sama saja itu. Kita buat blog dan akan tampil seperti ini. Ini email saya. Ya mohon maaf enggak saya ini. Nah, ketika sudah sampai di tahap ini, kita gunakan akun lain untuk menambahkan. Kemudian kita buat akun baru karena kita buat email yang baru, akun baru. Bisa untuk diri sendiri, bisa untuk bisnis, sama saja tergantung nanti mau pilih yang mana. Kemudian kita isi nama depan, ya kayak membuat email seperti biasanya. Kemudian nama belakang, nama pengguna, sandi. Nah, ini saya buat ini tadi. Contoh. Kemudian next. Nah, ini verifikasi sebenarnya. Verifikasi, ketika sudah verifikasi ini masuk ke HP masing-masing, seperti membuat email biasanya. Kemudian kita kirim. Ini ada kodenya. Nah, kemudian ini masuk lewati. Dan nah, ini kita pilih nama untuk blog. Nah, jadi blog kita mau dikasih nama apa, ini kita nanti tulis di sini. Kita blognya mau dikasih nama apa, teman-teman mau kasih nama apa, kita tulis di sini. Nah, ini contoh saya Surabaya Keren.
Ini sebagai contoh aja sih sebenarnya. Nah, ini akan tampil nanti di halaman pembaca. Ini ya, di halaman pembaca. Nah, kemudian ini konfirmasikan nama tampilan Anda. Disamakan tidak apa-apa. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini sudah jadi sebenarnya. Ini sudah masuk ke halaman dashboard blog. Halamannya seperti ini. Jadi di sini ada postingan, statistik, komentar, penghasilan, ada tema. Jadi kalau kita mau posting, kita bisa tab postingan baru. Kemudian apa itu namanya? Nah, kita kalau mau tata letak, kita ganti tema dan lain-lain, itu juga bisa di situ. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini sudah jadi, cuma nanti butuh custom lagi. Jadi kayak kita edit HTML, atau kita nanti bisa kita cari di download, tema download itu banyak yang menyediakan yang gratis. Kemudian kita nanti custom di sini juga bisa. Kemudian saya ingin menunjukkan ini. Nah, ini tampilan kalau kita mau mempublish hasil tulisan kita di sini. Di sini ada settingan-settingannya. Cukup simple. Jadi nggak ribet kayak Mas ini tadi, Suratno. Mungkin ini dulu sementara. Ada yang mau ditanyakan? Silakan rekan-rekan yang join. Ada yang mau ditanyakan ke Mas Misbah mungkin? Ya, saya mau tanya ini Mas. Ya Ibu, gimana? Ini Mas Misbah, kalau misalnya pakai akun lama nggak pakai akun baru, apakah bisa? Bisa asalkan belum didaftarkan ke blog sebelumnya, Ibu. Oh gitu ya, oke. Nah, ini seperti di layar, Ibu, ini contoh blog saya. Jadi ini saya buat media lah bahasanya. Jadi teman-teman atau dosen-dosen saya yang menulis apa saja itu biasanya saya muat di sini. Ini ada tulisan-tulisan macam-macam, ada dosen saya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini temanya saya ambil seperti ini. Ya. Screen-nya nggak kelihatan. Tetap yang tadi. Yang mana? Yang mana, Pak? Layarnya tetap Mas Misbah. Nggak berubah. Oh, nggak berubah ya? Nggak berubah. Sebentar. Ini gimana? Ada yang bisa bantu? Coba di stop dulu Mas, terus di share ulang. Ya baik. Tapi share screen-nya seluruh layarnya laptopnya Mas Misbah coba. Apa gini ya? Kelihatan nggak? Ya, ini sudah kelihatan. Nah, ini Bu, ini adalah contoh blog saya yang biasanya dipakai oleh saya, kemudian dosen-dosen saya untuk menulis. Biasanya saya fasilitasi di sini. Ini saya sebagai blog media lah bahasanya. Nah, saya fasilitasi di sini. Ini. Nah, untuk tampilan blognya itu seperti ini. Nah, kenapa saya pilih tema seperti ini? Sebenarnya banyak beberapa tema di dalam blog sini. Ada yang gratis juga, bisa download. Cuma ini kan saya daftarkan di MGID. Ini saya didaftarkan di sini. Jadi ketika ada yang mengklik ini, saya dapat penghasilan dari sini, dari iklannya.
Nah, saya sebenarnya dari ini bermain di sini. Nah, untuk iklannya ini mohon maaf karena ini sebenarnya bisa dipilih untuk iklannya, mau iklan seperti apa dan lain-lain itu bisa dipilih. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Di chat ada yang nanya Mas Misbah kalau mau custom tema apakah bisa atau Oh gimana? ya, saya kalau mau custom sebentar. Saya sudah siapkan juga di sini hasilnya tadi. Nah ini Bu. Jadi kalau mau custom domain ya, atau saya contohkan untuk ganti tema. Ini saya ganti tema. Kita contohkan di sini, kita pulihkan, upload. Karena di sini saya sudah download beberapa tema. Ini tema yang gratis ini. Jadi bisa di-download. Nah, ini saya contohkan ini saja. Nah, ini yang awalnya tampilan blognya mana ini ya? Tadi geser. Tampilan blognya seperti yang tadi itu yang saya screenshot. Ini akan berubah menjadi seperti ini. Kita lihat blog. Nah, ini akan berubah. Jadi banyak sekali di internet, kalau mau ngedownload, kita mau nge-custom temanya itu mau seperti apa, itu banyak sekali, tinggal kita pilih. Nanti mau bentuknya seperti media, mau bentuknya kita produk, kita bisa menjual produk di situ. Kita tinggal download di situ. Kemudian untuk custom domain. Apa website sekolah di KI ya? Ruwet aku kan. Aku ngurusi guna. Sini. Nah, saya biasanya pakai ini. Jadi domainnya saya beli di sini. Jadi layarnya masih tetap Mas yang tadi. Layarnya tetap ya? Ya. Sebentar Mas. Ya. Set. Nah. Udah tampil. Sudah. Ya, ganti ya ini. Udah ya Mas? Sudah Mas, sudah. Nah, biasanya saya beli di sini untuk domainnya. ID web Mas. Nah, jadi sebelum kita mau beli domain, biasanya kita harus punya nama dulu. Jadi namanya dicek di sini. Apakah domain nama itu sudah ada yang pakai apa enggak? Jadi kita cek di sini. Misal Surabaya Keren. Kita cari. Nah, ini berarti sudah ada yang punya. Surabaya Keren. Surabaya Keren yang di bawahnya ini macam-macam ini. Ada yang .id, .net. Nah, kalau yang ini
Ini biasanya sudah ada yang pakai Berbayar itu, Mas. berbayar, ya Bu, berbayar. Jadi tergantung .com, tergantung ininya. Nanti ada .com, ada yang net, tergantung macam-macam. Ada yang murah, ada yang mahal. Kayak .com itu biasanya mahal, .id. Kemudian yang murah kayak XYZ ini 11.000. Ini per tahun, Bu. Oh, per tahun ya. Per tahun, jadi per tahun. Jadi ini yang kayak .com itu 129 per tahun itu nanti. Diperpanjangnya per tahun. Tiap setahun sekali. Nah, nanti kita tinggal beli. Semisal kita contohkan ini mungkin. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita mau beli domainnya saja apa dengan hosting. Jadi biar nggak bingung, saya contohkan yang domainnya saja. Nah, di sini kita tinggal pakai pembayarannya itu dari bank apa, BRI atau BCA, Mandiri, ini macam-macam. Nah, untuk pemesanannya biasanya di sini. Jadi kita email, nama depan. Ini bagus, saya biasanya berlangganan di sini. Dan servisnya juga bagus. Ini tinggal ngechat. Saya pernah dulu pengalaman pernah beli domain, ini sudah transfer, kemudian domain saya itu udah ada yang beli. Jadi uang itu dikembalikan sama yang di sana. Jadi ada yang beli, maksudnya udah keduluan orang, tapi saya udah terlanjur transfer. Tuh. Makanya sebelum beli domain itu kita lihat dulu, cek di ini tadi, apakah domain yang kita mau beli itu masih ada, apa sudah dipakai orang lain. Itu cara ngeceknya ya seperti itu tadi. Ini domain yang sudah saya custom. Yang ini kan belum di custom. Jadi namanya tetap di atas www.blogspot.com. Jadi namanya nanti kalau gratisan kita www.blogspot.com. Kalau sudah di custom itu nanti yang www.blogspot-nya itu hilang. Nanti berubah menjadi .com. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di atas sudah .com tampilannya. Untuk tema ini tinggal nanti dipilih. Banyak di internet, tinggal download. Mungkin seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Monggo yang mau bertanya ke Mas Misbah atau ke Mas Suratno. Mas Suratno masih di sini? Live mungkin. Sudah live ya? Iya, kayaknya. Udah nggak ada. Berarti tinggal Mas Misbah aja ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan blogger? Ya, tentang blogger. Kalau WordPress, Mas, kan juga ada yang seperti Blogspot ini. Pernah nyoba nggak? Ya, saya juga pernah nyoba. Cuma saya nggak tampilkan di sini karena saya tadi nggak sempat buat sih sebenarnya. Cuma nanti yang pengen ini bisa aja saya pribadi lah. Biar saya jelasin apa itu namanya. Mungkin bisa ketemu atau gimana nanti. Siap-siap. Kemudian ini saya mau nyampaikan ini juga. Jadi saya kemarin pas rapat itu saya juga memberikan masukan ini karena mungkin bagi teman-teman atau yang suka nulis ya, kemudian apa itu namanya yang suka tentang literasi, mungkin kita bisa mempersatukan itu, kita buat satu blog yang memang khusus teman-teman yang suka nulis, kita sediakan itu, kemudian kita juga apa itu namanya daftarkan di MGID namanya. Jadi itu nanti itu bisa menghasilkan dolar. Jadi nanti ya lumayan, maksudnya bagi teman-teman yang suka nulis dan lain-lain itu biar nanti tulisannya juga bisa inilah gitu. Apa itu namanya? Bisa mendapatkan penghasilan lah bahasanya seperti itu.
Nah, nanti dashboardnya seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita akan mendapatkan pendapatannya di sini. Tampil ya di halaman. Ya, muncul Mas. Jadi ini sebagai contoh aja sih sebenarnya. Nanti ini nanti kita daftarkan di sini, aktif, ditolak, bisa juga ditolak, bisa aktif juga. Kemudian ini tampilan halamannya, kemudian klik dengan iklan. Ini akan muncul di sini semua nanti. Nah, ini untuk pendapatannya di sini nanti. Kan di sini. Ini juga bermain di blog. Makanya ini ada korelasinya antara blog tadi sama yang ini. Jadi masuknya ke dashboard ini. Mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut ke sini gitu. Ya mungkin itu dulu Mas yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lain? Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ya Mas. Dari rekan-rekan sekalian ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait dengan Saya mau tanya deh. Ya, Pak Wisnu, silakan monggo. Mas Suratno, yang soal template free tadi, template gratisan tadi, kan kita bisa download di Google ya. Kemudian apakah misalkan tiba-tiba misalnya template itu sudah nggak muncul lagi gitu, itu blog kita bisa hilang juga atau bagaimana ya Mas ya? Kira-kira. Kalau itu sebenarnya saya belum pernah mengalami ya Pak ya, untuk terkait yang itu. Tapi menurut saya kayaknya nggak hilang kalau blog kita kemungkinan nggak hilang, cuma mungkin temanya atau template-nya itu akan berubah ke template awal. Jadi kita nanti bisa mengganti template yang baru. Jadi seperti itulah. Karena saya belum pernah mengalami sendiri kalau seperti itu. Iya. Iya. Pak Wisnu ya ini. Saya Wisnu, ya. Oh, siap suhu. Enggak, sama-sama belajar ini. Iya, ini sama-sama belajar. Saya baru juga. Ada ini pertanyaan terakhir di chat. Ada komunitasnya Mas kalau blogger? Oh, kalau komunitas. Mungkin dari Pak Wisnu ini bisa merekomendasikan ini. Gimana Pak Wisnu? Ada rekomendasi Pak Wisnu? Kalau komunitas blogger nih, area Surabaya kira-kira rekomendasinya gitu. Kemana? Nah, itu Mas Muhajir juga mungkin yang bisa merekomendasi. Mas Muhajir online nggak Mas Muhajir? Kayaknya belum nyaut ini. Pak Wisnu dulu aja deh. Ada rekomendasi kemana? Pak Wisnu atau Mas Misbah? Nah, kalau saya, gimana Pak? Saya ini kan blogger jadul, jadi komunitas-komunitas yang dulu itu nggak tahu entah pada kemana semua gitu. Kalau Mas Misbah mungkin agak blogger masa kini. Nah, blogger milenial kalau kumpul di mana Mas Misbah? Kalau saya biasanya sih dari komunitas biasanya kalau saya pribadi itu biasanya kita menentukan titik di mana kita mau kumpul. Sebenarnya tidak harus di mana gitu khususnya. Jadi nanti bisa saya kontak, bisa japri lah bahasanya untuk masalah itunya. Tapi karena sekarang pandemi seperti ini, biasanya kita ya jarang sekali kumpul tatap muka. Biasanya kita ya sharing lah di grup-grup itu yang tersedia. Jadi ya nambah ilmu lah di situ. Atau ada saran grup blogger biasanya kumpul-kumpul di grup apa Mas Misbah? Oh iya, nanti saya kasih inilah di grup. Apa ini yang tanya anggota ini juga nggak? Artik juga nggak? Alia Azura yang nanya. Atau bisa suruh japri? Oh ya, kalau japri kontaknya di mana Mas Misbah? Bisa di chat, ditulis di chat mungkin nomornya atau apa? Sini. Ya, di chat Zoom ini aja. Ini mungkin. Nah, itu ada nomor kontak. Oh, ada nomornya ya. Ya, silakan Bu Alia. Mungkin kalau mau kontak-kontak Mas Misbah nanti langsung japri ya. Terkait grup, misalkan belum gabung di
Ertik Jatim atau di Ertik Surabaya, karena memang acara ini kita publish umum kan, kita juga nggak tahu. Iya, betul Mas. Karena Oke. biasanya kita ngumpul-ngumpul itu ya kita pembahasannya tentang iklan sih sebenarnya. Yes, lebih banyak ke situ sebenarnya. Jadi Siap. update apa iklan apa yang masih apa itu namanya worth it lah. Yang Kita kekinian jalankan ya, yang itu masih biasanya. bisa dijalankan di blog masing-masing begitu ya. Betul Mas. Oh ya, dari Bogor. Oh ya, dari Bogor ini. Nanti Bu Alia bisa langsung kontak Mas Mipah, mungkin kalau mau nanya-nanya terkait tentang blogger juga. Siap. Oke, kita akhiri ya untuk skill mingguan ini, pertemuan ini. Terima kasih sekali kepada rekan-rekan yang sudah hadir, dan Pak Ari untuk Mas, Zoom-nya. saya boleh Ya. boleh ini nggak bertanya nggak? Oh silakan. Ini maksudnya bagi teman-teman yang hadir di sini, mungkin ada pengalaman terkait tentang iklan Facebook Ad atau IG Ad gitu. Saya pengen ini apa itu namanya? Saya pengen ngiklanin lah bahasanya kayak gitu. Mungkin ada yang dari teman-teman yang bisa. Ya, maksudnya mau belajar tentang Facebook Ads gitu ya, atau gimana? Ini apa lebih ke apa pakai jasanya lah bahasanya gitu. Oh, ada yang bisa yang punya jasa Facebook Ads ya? Ya betul. Nah, bisa itu ke Pak Wisnu atau ke Oh, Pak Mas Suhu. Muhajir. Oh, siap. Mungkin Suhu. dibahas sambil ngopi aja kalau yang itu mah. Siap. Ya. Siap. Mungkin tapi menarik juga untuk kita bahas di pertemuan-pertemuan online berikutnya mungkin. Siap, ya betul itu. Gimana Pak Wisnu? Bisa nggak Pak? Siap. Demi RTIK. Oh siap, nanti kita masuk agenda berikutnya ya. Siap, Suhu. Oke. Mungkin karena sudah malam juga, hampir jam 9. Mohon maaf sekali, terpaksa kita harus akhiri ya diskusi seru ini ya tentang Ertik upgrade skill mingguan. Sampai jumpa lagi di hari Selasa ya. Karena acara kita hari Selasa dan hari Jumat setiap minggu, harapannya kita bisa memberikan manfaat ke seluruh masyarakat Indonesia melalui upgrade mingguan ini. Kita semangat karena ini Surabaya bangkit kembali, Ertik Surabaya. Terima kasih Mas Misbah, terima kasih Mas Suratno. Sama-sama. Ilmunya barokah. Amin. Tapi semoga bisa membuat wawasan baru. Amin. Saya tutup acara kali ini. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.